Hai, saya dari kelompok 9 yang bernama Renawati Sipayung dan juga Preti Suryanti Simatupang dan Arianto Rifai P. Siregar yang membahas tentang penjualan angsuran dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dan di sini kami membahas tentang penjualan angsuran, dan yang dimaksud dengan penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilaksanakan secara bertahap. Yang kedua, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Sisanya dibayar dalam beberapa angsuran. Ini disebut dengan penjualan pengkreditan. Di dalam pengkreditan ada perjanjian di mana pembayaran dilaksanakan secara bertahap, yaitu ada dibuat per bulannya, per tanggalnya juga, dengan besar angsurannya. Dan faktor-faktor yang harus diperhatikan penjual adalah besarnya pembayaran pertama atau down payment. Besarnya pembayaran pertama itu seperti DP atau uang muka dan lain sebagainya. Dan yang kedua, jangka waktu pembayaran. Jangka waktu pembayaran ada dua macam, yaitu jangka waktu pembayaran jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu seperti 1 tahun, itu pembayarannya jangka pendek, dan yang 2 tahun ke atas atau 5 tahun ke atas seperti 5 tahun ke bawah juga, itu pembayaran jangka panjang seperti pengkreditan rumah, mobil, dan lain sebagainya. Dan besarnya pembayaran angsuran. Besarnya pembayaran angsuran ini seperti uang DP yang kita bayarkan pertama, dan itu mempengaruhi pembayaran per bulannya berikutnya. Besar DP-mu akan semakin kecil pembayaranmu setiap bulan. Kecil DP-mu dan pembayaran perkreditannya bisa kemungkinan besar. Itu tergantung uang DP kita pada saat pembayaran. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran adalah 1. Laba kotor diakui saat penjualan dilakukan, seperti transaksi penjualan angsuran dilakukan seperti transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang terjadi diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang. Jadi kalau kita melakukan penjualan secara kredit, itu akan menimbulkan piutang. Seperti tagihan, itu maksudnya piutang kepada orang. Kita menagih piutang tersebut, dan itu akan dapat keuntungan atau pendapatan menjadi kas. Dan laba kotor diakui secara proporsional dengan jumlah penerimaan angsuran. Laba kotor yang terjadi diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode yang bersangkutan. Dan berikutnya adalah prosedur hubungan tingkat keuntungan penerimaan angsuran. 1. Ini penerimaan pembayaran pertama dicatat sebagai pengambilan harga pokok dari barang yang dijual. Kedua, penerimaan pembayaran pertama yang dicatat sebagai realisasi keuntungan diperoleh sesuai dengan kontrak penjualan. Dan yang ketiga, setiap penerimaan pembayaran yang sesuai dicatat sebagai pengembalian harga pokok maupun sebagai realisasi keuntungan. Dan berikutnya, studi kasus dilanjutkan oleh Preti Suryanti Simatupang.